Halo semua, ketemu lagi dengan Mr. Ben Ben. Jadi ini adalah pelajaran matriks. Kita akan melanjutkan video yang ketujuh sekarang ya. SPLDV dan SPLTV menggunakan matriks. Oke, masih ingat apa itu SPLDV? Apa itu SPLTV ya? Oke, jadi apa itu SPLDV? Ya. Oke, ini sistem persamaan linear dua variabel. Ini sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, jadi SPLDV, oke, SPLDV itu bentuknya adalah seperti begini. Sekian X ditambah sekian Y sama dengan sekian gitu ya. Nanti sekian X ditambah sekian Y sama sekian gitu ya. Nah, ini adalah sistem persamaan linear dua variabel karena variabelnya X dan Y begitu ya. Jadi nanti ceritanya di soal itu A, B, C, D, E, F ini diketahui gitu ya. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan X dan Y. Di kelas 10 kita sudah belajar tentang bagaimana mengerjakan ini, bahkan di SMP ya, itu ya, menggunakan apa? Metode, ada metode grafik gitu ya. Ada metode substitusi, ada metode eliminasi, ada metode substitusi gabung eliminasi. Jadi eliminasi dulu, baru kemudian gabung dengan substitusi gitu ya. Nah, ada pula cara lain menggunakan matriks itu ya, yaitu kita bisa menggunakan yang disebut dengan cara inverse matriks gitu ya. Ada pula yang disebut dengan aturan Cramer. Nah, aturan Cramer ini kadang orang sebut determinan ya, karena menggunakan determinan matriks. Nah, gitu. Oke, jadi sebenarnya caranya cukup banyak, tapi yang hendak kita pelajari di video ini adalah inverse dan Cramer gitu ya. Nah, jadi nanti untuk yang SPLTV juga menggunakan inverse dan Cramer begitu. Oke, nah sekarang kita akan melihat bagaimana kalau menggunakan inverse matrix gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau menggunakan inverse matrix, maka intinya SPLDV itu ya, ini itu harus disajikan ke dalam bentuk matriks begitu ya. Jadi kalau disajikan ke dalam bentuk matriks, maka dia akan menjadi begini. Nah, begitu ya. Jadi ini kalau kita baris kali kolom, maka akan diperoleh A kali X ditambah B kali Y gitu ya. Nah, jadi akan sama dengan sebelah kiri. Nah, tapi bagaimana cara kita mengerjakan ini? Ini kan adalah bentuk yang mirip dengan itu ya. A dikali X sama dengan B gitu kan. Nah, maka berarti dengan kata lain, X itu kan adalah apa nih? A aksen apa? A aksen A inverse dikali B ya. Nah, kenapa? Karena A-nya di sebelah kiri X. Nah, gitu ya. Kemarin ya di video ke berapa ya? 5 ya. Oke, jadi berarti dengan kata lain X, Y nantinya akan sama dengan inverse dari matriks ini. Ini namanya matriks koefisien ya. Oke, inverse dari matriks koefisien dikalikan dengan matriks konstanta gitu. Jadi matriks konstanta namanya. Oke. Nah, jadi tekniknya begitu sih kalau pakai inverse matrix itu ya. Nah, oke. Bagaimana kalau dia tiga variabel gitu ya? Nah, kalau tiga variabel bagaimana? Oke, kalau tiga variabel ini contohnya begini nih. AX ditambah BY ditambah CZ. Oke. Nah, ini DX EY FZ. Oke. G H I misalnya ya. Oke, ini sama dengan J K L misalnya. Oke. Nah, maka sistem persamaan linear tiga variabel ini, oke, itu akan dijadikan matriks. Maka jadi begini matriksnya. A B C D E F G H I gitu ya. Nah, ini dikalikan dengan X, Y, Z. Maka ini akan menghasilkan matriks konstanta JKL.
Nah, begitu. Nah, berarti ini juga sama ya, ini AX sama dengan B ya. Maka berarti dengan kata lain, X-nya, yaitu X, Y, Z, gitu ya. Itu sama dengan inverse dari ini. Inverse gitu ya. Itu dikalikan dengan matriks apa? Konstanta gitu ya. L gitu ya. Nah, begitu. Itulah sebabnya mengapa kita harus mahir inverse 3x3 nih, ada di video sebelumnya ya. Kalau inverse 2x2 ada di video sebelumnya. Oke, begitu. Ya, jadi intinya cuma SPLTV sama itu sebenarnya intinya sama sih. Tetapi masalahnya adalah yang dinamakan SPL itu sebenarnya ada dua penyelesaian, ada tiga penyelesaian ya. SPL itu ada tiga penyelesaian, yaitu yang berjenis solusi tunggal. Oke. Lalu satunya lagi banyak solusi tak hingga gitu ya. Banyak solusi, jadi banyaknya solusi itu saking banyak itu tak hingga gitu ya. Jadi ada banyak banget solusinya. Ada pula yang tak ada solusi ya. Tak ada penyelesaian. Nah, begitu. Nah, sekarang dari mana kita bisa tahu ini SPL ini yang mana nih? Soalnya kalau dia banyak solusi tak hingga atau tak ada solusi, kita nggak perlu capek-capek cari inverse-nya gitu ya. Oke, jadi ceritanya begini. Jadi kalau SPLDV itu adalah dia kan bentuknya AX ditambah BY sama dengan ini CX ditambah DY sama dengan ini EF ya. Oke. Nah, maka kita lakukan begini ini. Jadi A per C sama B per D sama E per F. Nah, begini. Nah, ketika kita cari satu persatu ini. Nah, apabila ternyata A per C ternyata sama dengan B per D. Oke. Tetapi tidak sama dengan E per F. Maka ini berarti tak ada solusi. Tetapi kalau A per C itu ternyata sama dengan B per D, lalu ternyata mereka juga sama dengan E per F, oke ya, maka ini artinya banyak solusinya tak hingga gitu ya, banyak solusi gitu ya. Nah, begitu. Oke, berarti kita tinggal cari ini terlebih dahulu, lalu kalau misalnya ternyata apa, A per C-nya tidak sama dengan B per D, tidak sama pula E per F gitu ya, maka berarti dia satu solusi tunggal ya. Nah, jadi mudah sekali gitu ya. Ya, jadi kalau SPLTV gimana? Ya, oke, kan bentuknya adalah A, B, C gitu ya. Oke. D, E, F gitu ya. G, H, I. Ini sama dengan JKL misalnya. Oke. Misalnya ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Oke. Dari persamaan 1 kita bagi dengan persamaan 2. Oke. Jadi kita hitung AD sama BE sama CF. Oke. Kalau mereka semua sama, nah, maka ini kita lihat lagi nih, apakah sama dengan J per K atau tidak sama dengan J per K. Ya. Oke, kalau sama dengan artinya dia dua garis itu apa? Dua garis menyatu gitu ya, dua garis menyatu. Nah, ini masih harus dilihat lagi nih. Jadi kita akan lanjut dengan 2/3 gitu ya. Nah, jadi apa, DG H FI ini kalau sama, kalau ternyata ini sama, nah kita lihat nih, kalau ternyata K per L nya sama, oke, dan kalau ini berdua sama gitu ya. Kalau dua ini bersamaan benar gitu ya, terpenuhi, maka artinya dia banyak solusi gitu ya.
Oke. Tapi kalau terpenuhi ini atau terpenuhi ini apa? Tidak sama dengan K per L gitu ya, tidak sama. Jadi ini atau ini ya. Maka ini dikatakan tak ada solusi. Nah, begitu ya. Oke, jadi tinggal dilihat saja begitu. Bisa pula dengan 1 dan 3 juga ya. 1 dan 3 juga harus dilihat nih. Maaf. Jadi apa nih, A per G dengan apa, B per H dengan C per I gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, nanti kita lihat ya contoh soalnya ya. Oke. Nah, coba kita lihat soal ini. Oke. Langkah pertama sebelum kita cari matrik, kita coba itu ya, tentukan ya 3 per 6 ini sama 4 per 8 sama 7 per 8 ini hubungannya bagaimana? Oke, 3 per 6 kalau disederhanakan jadi 1 per 2. 4 per 8 juga 1 per 2. Ini 7 per 8 sudah sederhana. Ternyata ini sama, tetapi ini tidak, ya kan? Berarti dengan kata lain tak ada solusi gitu ya. Oke, jadi tak usah pakai matrik. Jadi langsung HP-nya adalah himpunan kosong gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa langsung lihat sih gitu ya. Jadi 6x ditambah 8y itu sama dengan 8 itu kalau kita sederhanakan bagi 2, maka diperoleh 3x ditambah 4y sama dengan 4. Oke. Sedangkan di persamaan pertama itu ada 3x ditambah 4y sama dengan 7. Ini adalah dua buah garis yang sejajar. Gitu ya, sejajar. Kenapa? Karena depan X dan depan Y-nya sama, gitu ya, sejajar. Tetapi masalahnya barang ini tidak sama. Artinya dia tidak berimpit, gitu ya, sejajar tapi tak berimpit. Berarti dengan kata lain tidak mempunyai titik potong, ya, sejajar tapi tak berimpit. Begitu ya, sejajar. Tidak berimpit, jadi tak punya titik potong. Artinya tidak punya solusi. Nah, begitu ya. Oke, kita coba lihat contoh berikutnya. Nah, coba kita lihat contoh yang ini, gitu ya. Oke, jadi kalau kita hitung, ini apa? 2 per 3 sama 4 per 6 sama 6 per 9. Oke, 2 per 3 sederhanakan 2 per 3. 4 per 6 sederhanakan 2 per 3. 6 per 9 sederhanakan 2 per 3. Sama semua ya. Kalau sama, maka dia ini banyak solusi, gitu ya. Banyak solusi. Nah, ini banyak solusinya maksudnya gimana? Oke, sebenarnya kita bisa melihatnya begini sih. 2x ditambah 4y sama dengan 6. Oke, ini adalah persamaan pertama. Kalau kita sederhanakan bagi 2, maka akan diperoleh x ditambah 2y sama dengan 3. Sedangkan di persamaan kedua, 3x ditambah 6y sama dengan 9. Kalau kita bagi dengan 3, diperoleh x ditambah 2y sama dengan 3. Oke, jadi dua buah ini ternyata adalah garis yang sama. Dua buah garis yang sama. Berarti dengan kata lain dia berimpit gitu ya. Berimpit. Oke, jadi garis lalu digambar lagi garis begini. Maka seluruh titik yang ada di garis tersebut merupakan penyelesaian. Oke, maka dia penyelesaiannya bagaimana? Nah, maka penyelesaiannya adalah dengan cara mengambil salah satu variabel menjadi sebuah nilai, misalnya x itu adalah k gitu ya. Maka k ditambah 2y sama dengan 3, pindah ruas. 2y sama dengan 3 kurang k. Oke, kita bagi 2, maka diperoleh y sama dengan 3 per 2 kurang setengah k, begitu ya. Nah, maka berarti dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya itu adalah berbentuk apa? K sama 3 per 2 kurang setengah k, begitu ya. Nah, jadi tulis HP-nya bagaimana? Jadi HP sama dengan x, y, dengan apa? X-nya sama dengan k dan y sama dengan 3 per 2 kurang setengah k. K adalah anggota bilangan real. Gitu ya. Nah, jadi seperti begini ya cara penulisan HP-nya kalau dia solusinya banyak gitu ya. Oke, kita karena banyak solusi tidak pakai matrik itu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat sekilas ini 2 per 4 sama 3 per negatif 1 ini tak mungkin bisa sama ya. Kalau tak mungkin sama, ya udah langsung kita kerja pakai matrik saja.
Oke, jadi ini kita langsung jadikan matriks. Oke ya, jadinya jadi apa nih? Oke, maka ini akan menjadi matriks ini nih. 2, 3, 4, negatif 1 dikalikan dengan XY. Oke, ini hasilnya adalah 8, 2. Berarti dengan kata lain XY itu adalah inverse dari ini. Nah, inverse ya, dikalikan dengan 8, 2. Oke, maka ini kalau di inverse kan masih ingat ya, 1 per ini kali ini gitu ya. Jadi apa nih? Negatif 2 kurang dengan ini kali ini 12. Oke, lalu ini ditukar tempat. Yang lain dikali negatif tidak tukar tempat. Oke. Nah, maka ini hasilnya apa nih? Negatif 14. Sininya baris kali kolom ya. Oke, baris kali kolom. Maka apa nih? Negatif 1 kali 8 negatif 8. Negatif 3 kali 2 negatif 6. Oke, ini kali ini negatif 32. Ini kali ini 4. Nah, gitu ya. Maka diperoleh apa nih? 1 per negatif 14. Ini negatif 14, ini adalah negatif 28. Oke, kali masuk dapatnya adalah 1 dan 2. Nah, ini belum selesai karena diminta HP. Oke, jadi HP tulisannya bagaimana? Oke, X-nya 1, Y-nya 2. Selesai. Ah, begitu. Ya, oke ya. Jadi gimana? Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Oke, yang seperti ini kita coba lihat bahwa ini kalau kita lihat sebenarnya yang pertama ini X 1, 2, negatif 1 ini adalah 2, 4, negatif 2 ini kan berkelipatan ya. Oke, berkelipatan. Jadi ini kalau kita sederhanakan maka jadi X ditambah bagi 2 ya. 2Y kurang Z ini sama dengan 7 per 2. Oke, 7 per 2 ini nggak sama dengan 5. Artinya mereka adalah dua garis yang sejajar. Oke, tetapi tidak berimpit. Oke, karena sejajar tidak berimpit, maka tidak mungkin ditemukan 3 buah garis yang berpotongan di satu titik ya. Oke, maka ini dikatakan tidak ada solusi. Oke, jadi dengan kata lain HP-nya adalah himpunan kosong. Nah, gitu ya. Oke, jadi tanpa dikerjakan kita langsung bilang bahwa ini adalah himpunan kosong karena ini kelipatan. Oke, sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, oke, kalau kita lihat soal yang ini, maka kita akan sangat cepat menyadari bahwa kalau baris kedua ini, kalau kita sederhanakan, dia akan jadi baris pertama ya. Betul nggak? Persamaan kedua ini, kalau kita sederhanakan, dia akan jadi persamaan pertama gitu ya. Nah, jadi persamaan kedua ini 2X ditambah 4Y ditambah 2Z ini sama dengan 6. Kalau kita bagi 2, maka jadi X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3. Ini sama dengan persamaan 1 ya. Nah, oke, jadi maksudnya apa nih? Maksudnya persamaan 2 persamaan 1 sebenarnya adalah dua buah garis yang berimpit. Jadi dua buah garis yang berimpit begitu ya. Nah, dua buah garis yang berimpit begini. Nah, lalu kemudian ada sebuah garis lagi persamaan ketiga. Jadi karena dia tidak sama koefisiennya, maka dia kayak memotong begini. Oke, begitu ya. Oke, berarti ini kerjanya jadinya karena ini 2 dimensi, maka 3 dimensi jadinya dia bisa mempunyai banyak solusi begitu ya. Dia tidak cuma satu begitu. Oke, jadi bagaimana cara kita mengerjakannya? Oke, maka artinya baris pertama dan baris kedua ini merupakan persamaan yang sama. Berarti tinggal kita nuliskan persamaan pertama atau yang kedua ya terserah, tapi persamaan pertama kan lebih sederhana. Lalu kemudian persamaan ketiga gitu ya. Nah, begitu. Jadi hanya persamaan pertama sama persamaan ketiga. Persamaan kedua kan sama dengan persamaan pertama. Jadi nggak usah ditulis lagi. Oke, ini persamaan ketiga ya. Oke. Maka berarti ini tinggal kita eliminasi. Oke. Kalau kita kurangin, maka ini diperoleh apa nih? 3Y. Oke, ini kurang habis. Ini sama dengan negatif 5. Berarti Y-nya adalah negatif 5 per 3. Nah, gitu. Oke, kalau Y-nya adalah negatif 5 per 3, kalau dimasukkan ke persamaan pertama,
maka diperoleh, oke, jadi substitusi Y sama dengan negatif 5/3 ke persamaan pertama, maka diperoleh X ditambah 2 dikalikan Y min 5/3, oke, tambah Z, ini sama dengan 3 gitu ya. Oke, kali 3 semua, maka dapat 3X, ini per 3-nya hilang jadi min 10, oke, ini ada 3Z, ini ada 9, oke, pindah ruas ini, maka 3X ditambah 3Z sama dengan 19 gitu ya. Oke. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan ketiga, substitusi Y sama dengan negatif 5/3 ke persamaan ketiga, maka akan diperoleh apa nih? Diperoleh X dikurangin negatif 5/3 kurang Y ya, tambah Z sama dengan 8. Oke, ini kali 3 semua, maka 3X. Ini kali 3/3 habis min kali min plus, jadi plus 5. Oke, ini kali 3, 3Z. Ini sama dengan apa? 24 ya. 24. Oke, ini berarti 3X ditambah 3Z. Ini sama dengan apa? Pindah ke sana jadi 19 ya. Oke. Nah, karena berdua ini sama, maka berarti dengan kata lain dia mempunyai banyak solusi gitu ya. Kalau dua ini tak sama, tak ada solusi. Oke, ini dua ini sama, banyak solusi nih. Berarti dengan kata lain, kalau misalnya kita ambil X itu sama dengan K, oke, maka Z-nya itu apa? Gitu kan. Nah, maka masukkan nih 3X ditambah 3Z sama dengan 19. Oke, bagi 3, maka X ditambah Z sama dengan 19/3. Berarti Z sama dengan 19/3 kurang X. Berarti X-nya kan K. 19/3 kurang K. Maka solusinya adalah, bentuknya adalah seperti begini. X-nya K, Y-nya adalah 5/3, sedangkan Z-nya adalah 19/3 kurang K, begitu ya. Nah, jadi solusinya berbentuk seperti ini. Karena diminta tulis HP, maka berarti tulis HP-nya adalah bentuknya itu X, Y, Z. Oke, dengan X-nya itu adalah K, Y-nya adalah negatif 5/3, dan apa? Oh, tak usah dan ya, karena koma artinya dan, gitu ya. Oke, koma artinya dan. Z-nya itu adalah 19/3 kurang K, dengan K-nya adalah anggota real gitu ya. Nah, jadi begitu himpunannya ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, kalau kita lihat baik-baik, soal ini tidak ada yang saling berkelipatan gitu ya, X-nya gitu ya. Nah, kalau tak ada yang saling berkelipatan, berarti ini tinggal kita kerja nih, jadi matriks nih. Oke, jadi ini akan ditulis jadi matriks, jadi apa nih? 1, 1, 1, 1, negatif 1, 1, 1, 0, 2. Nah, begitu ya. Dikalikan dengan X, Y, Z, ini akan menghasilkan 6, 4, 7. Nah, berarti kita mencarinya itu adalah X, Y, Z. Oke. X, Y, Z ini berarti akan sama dengan inverse dari matriks ini nih. Nah, inverse ya, dikalikan dengan 6, 4, 7. Berarti kita harus cari inverse dari matriks itu dulu ya. Aduh, ya kan? Oke, berarti misalkan A itu adalah ini ya, 1, 1, 1, 1 negatif 1, 1 sama 1, 0, 2 ya. Oke, maka kita cari determinan dari A. Oke, berarti apa nih? 1, 1, 1, 1 negatif 1, 1, 1, 0, 2. Oke, misalnya kita pakai sarus. Jadi 1, 1, 1 negatif 1, 1, 0 ya. Oke. Oke, masih ingat sarus ya? Oke, jadi ini kita kali silang begini, maka dapatnya negatif 2. Ini silang begini, dapatnya 1. Ini silang begini, dapatnya 0. Oke, dapatnya negatif 1. Ini kalau ke atas, maka jadi negatif 1. Ini 0. Aduh, negatif 1-nya kok tidak. Negatif 1, lalu ini 0 ya. Ini dikalikan 2. Oke, diperoleh adalah 1. Oke, maka jawabannya adalah bawah kurang atas. Masih ingat ya? Min 1 kurang atas. Negatif 2. Oke, determinannya adalah negatif 2. Lalu berikutnya mau mencari inverse-nya. Oke, mencari inverse-nya.
Berarti langkah pertama adalah, mungkin ini saya copy dulu. Oke, saya taruh ke bawah biar mudah nampak. Oke ya. Nah, jadi kita bikin apa? Matriks kofaktor gitu ya. Oke, matriks kofaktor. Jadi begini. Masih ingat? Nah, gini ya. Matriks kofaktor. Oke. Maka ini yang di sini punya adalah tutup ini ya. Jadi negatif 1, 1, 0, 2. Oke, ini berarti tutup apa nih? Tutup ini sama ini ya. Tutup begini ya. Oke, maka 1, 1, 1, 2. Oke. Lalu kemudian yang sebelah sini adalah tutup ini ya. Nah, begini kan. Maka 1, negatif 1, 1, 0. Oke. Nah, jadi ditutup ya. Oke, ini berarti tutup yang ini sama ini. Oke, 1, 1, 0, 2. Oke. Lalu kemudian ini tutup yang ini sama tutup yang ini, maka jadi 1, 1, 1, 2. Oke. Lalu kemudian tutup yang ini sama yang ini kan gitu kan. Oke. Maka 1, 1, 1, 0. Nah, oke. Dikit lagi ya kan. Jadi ini adalah berarti tutup yang ini sama ini. Berarti 1, 1, negatif 1, 1. Oke. Lalu yang ini adalah tutup yang ini sama ini. 1, 1, 1, 1. Oke. Lalu terakhir tutup ini sama ini 1, 1, 1, 1. Oke. Maka lalu jangan lupa kita tambahkan apa? Tambahkan si plus min plus ya. Nah, begitu ya. Nah. Oke, ini adalah matriks kofaktor. Oke. Maka kita hitung, oke. Jadi sama dengan apa? Oke, ini negatif 2 kurang 0. Oke, negatif 2. Ini 2 kurang 1. 1 ya, kali min 1. Ini 0 kurang min 1 dia 1. Oke. Ini 2 kurang 0 negatif 2. Oke. Ini 2 kurang 1, 1. Oke. Ini 0 kurang 1 negatif 1 kali min. Oke, ini 1 kurang min 1, 2. Oke. Ini 1 kurang 1, 0 ya. Ini negatif 1 kurang 1 negatif 2. Oke. Nah, begini. Berarti dengan kata lain, adjoinnya adalah apa? Transpose dari ini ya. Jadi negatif 2, negatif 1, 1. Oke. Negatif 2, 1, 1. 2, 0, negatif 2. Gitu ya, transpose. Oke, berarti dengan kata lain apa nih? Berarti dengan kata lain ya ini saya salin saja. Oke. Nah, berarti dengan kata lain ini kan yang kita kerja ini berarti jadi apa nih? Jadi determinan 1/2. Dan determinannya 2 kan, betul ya? Oke, negatif 2. Oke, negatif 2 dikalikan dengan adjoin. Oke, negatif 2, negatif 2, 2, negatif 1, 1, 0, sama 1, 1, negatif 2 dikalikan sama 6, 4, 7. Oke, ini biarin. Nah, ini baris kali kolom nih. Baris kali kolom gitu ya. Negatif 2 kali ini negatif 12. Ini negatif 2 kali 4 negatif 8. 2 kali 7 14. Oke, yang bawah. Ini negatif 6. Ini 1 kali 4 4. 0 kali 7 0 ya. 1 kali 4 4. 1 kali 6 ya. Aduh, hampir aja. Oke, 1 dikali 6 ya. 1 dikali 4 4. Negatif 2 kali 7 negatif 14. Oke. Nah, maka kita mulai berhitung nih. Ini negatif 16. Negatif 2 ya. Ini
negatif 2. Oke, betul ya? Ini 10, 2. Oke, maka kalau dikalikan hasilnya adalah 1, 1, negatif 1. Nah, gitu ya. Berarti dengan kata lain, wah, kita membuat kekeliruan. Aduh, maaf nih. Jadi ini kalau kita hitung ini negatif 20 tambah 14 negatif 6 ya. Aduh, negatif 6 ini. Ini tambah ini negatif 2 betul. Ini 10 kurang 14 negatif 4 nih. Oke. Wah. Jadi di sini keliru nih. Oke, jadi dikalikan nih dapat 3, 1, 2 gitu ya. Oke. Ya, jadi HP-nya apa nih? Oke, jadi HP-nya adalah apa? Jadi penyelesaian itu X itu adalah 3, Y-nya adalah 1, Z-nya itu adalah 2 ya. Maka kalau tulis HP, maka berarti tulisannya demikian nih. 3, 1, 2. Gitu ya. Gitu. Oke, wah tidak teliti. Oke, jadi kita lihat berikutnya. Jadi berikutnya ini adalah SPLDV menggunakan Kramer ya. Kramer. Oke, kayaknya huruf besar karena dia nama orang. Oke. Jadi kayak gimana? Jadi intinya adalah bentuknya AX ditambah BY sama dengan gitu ya. CX ditambah DY sama dengan F gitu ya. Maka ini akan kita bentuk menjadi 3 buah matriks. Oke, jadi yang pertama adalah D. Itu adalah determinan dari koefisien A, B, C, D begitu. Nah, lalu kemudian DX. DX itu adalah sama dengan D, oke, A, B, C, D. Tetapi yang AC ini itu bukan AC. Tetapi pakai apa? Pakai adalah EF, gitu ya. EF. Nah, kalau lalu kemudian kita cari pula DY gitu. Oke, sama ya, A, B, C, D. Oke, sekali lagi bukan ya. Oke, jadi BD-nya ini bukan. Jadi kita BD-nya itu kita ganti jadi apa? EF. Begitu ya. Nah, tentu saja ini karena determinan 2 kali 2, jadi kita hitungnya mudah ya. Jadi ini AD kurang BC gitu ya. Nah, ini jadi dihitung ya, ED kurang BF gitu ya. Ini adalah AF dikurang EC ya. Oke. Lalu kemudian mau mencari X itu adalah DX dibagi D. Kalau mau cari Y itu berarti DY dibagi D. Apabila kita dapat D-nya 0, maka kita lihat apakah DX sama DY-nya itu juga 0. Jika iya, maka berarti banyak solusi. Kalau DX-nya ternyata tidak sama dengan 0 atau DY-nya tidak sama dengan 0, maka berarti apa? Tak ada solusi. Nah, begitu ya. Nah, coba kita lihat contoh. Oke, jadi ini tadi saya ambil dari soal nomor 3 gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita akan menggunakan Kramer. Jadi caranya gimana? Oke, caranya adalah kita hitung matriks D. Oke, itu adalah matriks determinan dari matriks koefisien gitu ya. 2, 3, 4, negatif 1 itu. 2, 3, 4, negatif 1. Lalu kita hitung ya. Ini kali ini 2 kali min 1 dikurangin dengan 3 kali 4. Oke, berarti apa nih? Negatif 2 kurang 12. Negatif 14. Nah, gitu ya. Lalu kemudian kita cari DX, yaitu mirip sama 24. Ini ya. Tetapi yang bagian X ini saya bukan. Tapi kita ganti menjadi apa? 82 ya. Ganti jadi 82. Nah, lalu kita hitung nih. Jadi ini kali ini negatif 8 dikurang ini kali ini 6. Oke. Lalu kita hitung DY juga. Oke. Yaitu 2, 3, 4, min 1 ini yang bagian Y-nya ini kita hapus. Kita ganti menjadi apa? Kita ganti menjadi 82 gitu ya. Nah, terus kita hitung. Ini kali ini 4. Ini kali ini 32. Oke, dapatnya negatif 28. Nah, maka X itu adalah DX dibagi D. DX-nya adalah dibagi dengan ini hasilnya 1. Sedangkan Y adalah DY dibagi D. Ini bagi ini hasilnya 2. Jadi HP-nya adalah
1,2 gitu ya. Nah, oke. Nah, kita coba yang 3 kali 3. Oke, yang 3 kali 3 sebenarnya caranya juga sama. Intinya ada dy, dx, dy, dan dz gitu ya. Oke, jadi pertama-tama kita cari d. Oke, jadi D itu adalah determinan dari koefisien ya. 1, 1, 1, 1, negatif 1, 1, sama 1, 0, 2. Tadi sebenarnya kita udah ketemu jawabannya adalah negatif 2 ya. Ini kan soal yang tadi. Oke, kita tak cari lagi. Lalu kemudian kita cari apa? dx gitu ya, dx. Oke, dx itu adalah yang bagian x ini kita ganti jadi 6, 4, 7. Sedangkan yang lainnya tetap ya, itu 1, min 1, 0, 1, 1, 2 gitu ya. Nah, ini kita tinggal hitung aja mau pakai apa nih? Pakai ekspansi mungkin ya. Oke, kalau pakai ekspansi berarti 6 dikalikan dengan min 1, 1, 0, 2. Atau pakai itulah, pakai sarus saja lah ya, pakai sarus. Oke, pakai sarus kita tulis lagi 6, 4, 7 sama 1, negatif 1, 0 ya. Oke, jadi ini dikalikan hasilnya adalah negatif 12, ini kali 7, 0 gitu ya. Oke, dapatnya adalah negatif 5. Ini negatif 7, ini 0, ini 8. Dapatnya 1, berarti bawah kurang atas. Dapatnya negatif 6. Oke, dy berarti adalah apa nih? Oke, dy adalah bagian y-nya ini kita ganti jadi 6, 4, 7. Sedangkan yang ini tetap ya 1, 1, 1 sama 1, 1, 2. Oke. Nah, berarti kita pakai apa? Sarus saja. Ini kali dapat 8, ini kali dapat 6, ini kali dapat 7. Oke, dapat berapa nih? 21 ya. Oke. Ini kali dapat 4, ini kali dapat 7, ini kali dapat 12. Oke, jadi dapat 23 ya. Jadi bawah kurang atas. Dapat negatif 2. Oke, dz-nya berarti sama ya. Sama. Cuman bagian apa? Bagian z-nya itu yang 6, 4, 7. Sedangkan ini tetap yaitu apa? 1, 1, 1, 1, 1, 0 ya. Oke, kita pakai sarus jadi disalin lagi. Oke, ini dikalikan negatif 7, ini kali 4, 0 ya. Ini kalikan negatif 6, ini kalikan 0, ini kalikan 7 ya. 1, ini negatif 3. Oke, bawah dikurang atas dapat negatif 4. Maka x itu adalah dx dibagi d. Oke, dx-nya tadi dapatnya berapa? Dx-nya tadi dapatnya negatif 6 bagi d-nya negatif 2, dapatnya 3. Sedangkan y-nya adalah dy bagi d. Oke, dy-nya adalah negatif 2. Oke, hasilnya 1. Z-nya adalah apa? dz bagi d. Oke, negatif 4 bagi negatif 2, dapatnya 2. Jadi 3, 1, 2. Karena itu minta tulis HP, maka nulisnya adalah 3, 1, 2. Nah, begitu ya. Oke, saya pikir contoh ini sudah cukup mewakili gitu ya. Sekian dan terima kasih.